Pangan itu nolongin saya banget. Bikin kami sehat. Tapi setiap saya habis berkebun, kok kayak tenang gitu. Sakit saya diambil oleh tanaman itu gitu. Kemudian ada jalan-jalan penduduk. Ibu yang di sana manggil, "Dek, ke sini, Dek." Energinya masuk ke saya. Saya lebih powerful, lebih enak, lebih segar, happy. Saya lagi panen kangkung darat itu biasanya kami dari biji kemudian pakai kayak tombak, kita panggil, kalau orang Sunda panggilnya asuk, dikasih lubang-lubang, kemudian kita masukin 2, 3 sampai 5 butir. Nah, ini umur 20 hari sampai 28 hari udah siap untuk dipanen. Ya, kita ini lagi mau panen cabai dari Thailand. Warnanya natural nih, alhamdulillah keren banget ya. Kita memasak kangkung pakai cabai ini. Rasanya enak. Kalau cabai-cabai yang warnanya merah biasa udah biasa ya. Kalau warnanya oranye kayak gini, kayaknya masih jarang nih. Nanti ada lagi, kita mau panen tomat cherry di atas. Saya mau panen tomat cherry. Tomatnya emang kecil-kecil, nggak kayak tomat biasa. Jadi batangnya kecil, tidak berduri, buku-bukunya tidak berduri. Nah, kalau ada kangkung yang tebal, yang ininya tebal, yang batangnya tebal, biasanya harus dicurigai tuh. Karena beberapa sayur yang setelah kita bilangnya ya, di pruning atau dipotong ketiga kalinya, biasanya ada yang mengandung purin. Contohnya kangkung ini. Jadi ada kangkung yang menyebabkan asam urat. Kalau ini insya Allah sehat. Yang pertama yang sehat, kita harus tahu pertaniannya, perkebunannya organik atau enggak. Kalau organik pasti sehat. Kemudian ciri-cirinya yang lain adalah batangnya kecil, warnanya agak pucat, agak putih-putih, dan daunnya lebarnya segini. Nah, kalau biasanya kalau kangkung-kangkung yang kurang sehat, biasanya ininya terpotong, kangkungnya terpotong. Karena mereka panennya itu dari rawa-rawa atau dari sungai-sungai yang biasanya sudah terkena limbah, dipotong, kemudian secara alamiah mereka akan tumbuh lagi. Nah, beberapa jenis sayuran, termasuk sayuran-sayuran seperti kangkung ini, begitu panen ketiga yang dengan gaya yang dipotong, si batangnya akan mengeluarkan zat yang namanya purin. Purin ini bahaya buat asam urat. Oke, contoh tadi kita udah ngambil ya cabai.
Nah, kalau saya nggak semua langsung jadi. Ini saya akan pilih yang terbaik. Yang terbaik dari cabai ini, misalnya ini yang paling gemuk. 1, 2, 3. Yang lainnya saya simpan. Dari yang terbaik ini, kemudian saya akan potong 3. Saya potong 3 bagian. Nah, saya akan mendapatkan biji terbaik dari buah cabai ini di bagian ini. Kita nggak akan kehilangan banyak kok dengan hanya biji sekian butir dari cabai ini. Jadi sama aja kalau misalnya di pasar juga pasti nyari yang terbaik. Lakukan seperti ini, pasti kita punya banyak stok untuk tanaman berikutnya. Ini masih bisa dimasak. Nih masuk, masak. Secara permakultur sendiri itu udah benar-benar dari nenek moyang kita diajarin zaman dulu. Ketika kita membuat rumah, itu bahan bakunya kalau bisa di sekitar kita. Kenapa? Kalau kita mau nambah memperbesar, ada keluarga tambahan, itu dari sekitar aja gitu. Jadi waktu saya bikin rumah ini juga kan ada kayu-kayu yang saya tanam gitu. Jadi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya bisa panen kan. Misalnya saya mau nambah bangunan, mau nambah ruangan, bisa dengan mudah. Ada masalah sebetulnya ketika orang punya penyakit seperti kami, autoimun. Saya ini tanggal 18 Desember kemarin stroke yang ke-8, tapi alhamdulillah dengan berkegiatan yang sehat di rumah kayu, tidak hanya sayurannya yang sehat, jadi petaninya juga sehat karena kita tidak terpapar sama kimia. Kita nggak kena pestisida, kita nggak kena, maksudnya nggak kena pestisida kimia, kita nggak pakai pupuk kimia, itu jauh lebih sehat. Itu satu, secara kesehatan fisik. Secara mental, kita juga alamnya indah, banyak yang lucu-lucu lah, banyak hewan-hewan yang lucu gitu. Kayak tadi malam ada monyet datang, ada angsa yang nyerang tamu dan segala macam. Itu bikin senang, bikin happy gitu, bikin nggak pusing. Dulu masih seger, masih kuat kerja, itu punya cita-cita. Saya biasanya cita-cita saya ketik tuh di HP saya itu, 1 saya pengen apa, 2 pengen apa. Nah, ini ceritanya saya pengen punya rumah kayak gini itu saya tulis di nomor 3.
pengen punya rumah di pinggir hutan, dekat air terjun, dekat sungai, ada binatang-binatangnya gitu ya, ada ular, ada apa yang saya suka gitu. Saya suka ular soalnya. Kemudian itu nggak tahu kenapa ya, mungkin ya Tuhan baik banget sama saya, dikasih. Begitu saya sakit, ya punya gitu. Makanya sebetulnya di sini juga ada semangatnya Rumah Kayu, yaitu harus ada semangat berbaginya. Kita banyak ngajar, kita banyak cerita. Kayak tadi ya, kita sharing sebetulnya lebih banyak ke pendidikan sih. Bagaimana sih untuk mengolah tanaman lebih baik, mengolah sayur lebih sehat, mengolah limbah yang jadi bermanfaat untuk lingkungan, ada nilai tambahnya, ada uangnya. Itu sebetulnya kita banyak selalu melakukan edukasi di sini. Dari luar kan, dari luar kan, kalau sambal kan banyak. Nggak ada kolaknya pakai bopeng. Nah, kemudian ada jalan-jalan penduduk kan, bikinnya kayak jaring laba-laba gitu. Kayak jaring laba-laba turun. Itu ada jalan mangga. Itu pohon mangga semua. Ibu yang di sana manggil, "Dek, kesini dek, ini lebih enak." Wah, pinuh bang, ransel teh sama mangga. Saking gue penduduk itu. Wah, kita udah kenyang ya, sambil makan gitu kan. Duduk di pantai, ada bapak-bapak. Naik gitu, ambil kelapa. Kan kita berempat, ambilin saya satu, udah kita minum kelapa sepuasnya di situ. Dulu niatnya nggak ada jadi petani. Saya sebetulnya dulunya dive master. Saya kerja di semikonduktor. Dari semikonduktor, kebetulan Tuhan kasih saya amanah nih. Saya dikasih penyakit namanya lupus dan APS, jadi autoimun. Jadi antibodi saya overacting, nyerang tubuh saya. Karena itu saya harus tinggal di sebuah tempat yang bersih, alami, makanannya harus sehat, harus organik gitu. Nah kemudian ketemu nih tempat ini. Tempat ini indah, ada air terjunnya, ada sungainya, sebelahnya hutan, masih banyak binatang liarnya. Kemudian saya waktu itu cari sebetulnya pengen banget rumah bambu, cuma nggak ada, belum ketemu lah waktu itu, ketemu rumah bambu yang baik. Akhirnya saya cari teman saya rumah dari Rokan Hilir. Jadi saya benar-benar bawa ini dari Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir berdiri di sini. Rumah kayu, kenapa sih rumah kayu? Karena rumah tahan gempa. Kita di daerah sini, ini Sesar Lembang, itu rawan sekali sama gempa. Nah, kejadian waktu gempa kemarin Tangguhan Perahu, banyak rumah-rumah yang dari batu itu longsor, kena longsor. Rumah kita nggak ada masalah, rumah saya nggak ada masalah, goyang tapi nggak ada masalah. Kemudian di sisi lain juga rumah kayu ini kalau siang nggak terlalu panas, kalau malam nggak terlalu dingin. Jadi kayak buffer gitu, enak gitu, adem, apa maksudnya nyaman aja ininya, suhunya nyaman. Ini 3 tahun yang lalu ya, sudah berdiri 3 tahun yang lalu, Februari 2014. Sebetulnya dulunya sih di mana-mana, di Cihanjuang, di mana pindah-pindah gitu. Sekarang saya udah netap di sini. Saya mau cerita sedikit bagaimana kami mendapatkan benih-benih dari tanaman-tanaman organik di Semai Organik. Jadi ini contohnya adalah benih ketumbar. Benih ketumbar ini yang ditanam di bawah. Tadi udah kelihatan tanamannya. Ketika panen, 10% dari tanaman terbaik dari ketumbar, bangsul, koriander, berbagai nama itu akan ditandain, kemudian dibiarkan sampai tua. Nah, setelah tua, kemudian berbunga, kemudian berbuah seperti ini. Nah, ketika sudah berbuah seperti ini, sudah maksimal, sudah tua, kemudian dicabut, digantungkan, akhirnya ditunggu sampai kering. Kalau udah kering, baru kita panen, jadi siap untuk tanam ulang. Ini harusnya pakai nampah, pakai apa? Tapi nampahnya nggak tahu kemana. Ya ini nih, tuh masuk, udah banyak laba-labanya. Nah, ini bibit kangkung darat, sama seperti yang lain. Tadi juga kalian kelihatan ada siomak, ada
selada merah yang sudah mulai berbunga. Nanti juga semuanya akan mengalami proses untuk seleksi. Hanya nanti memang kita ada tester dulu. Testernya itu biasanya pakai air, masukin garam, nanti dimasukin telur. Telurnya udah nisbi ya, udah melayang. Telurnya diambil, ini dimasukin. Nah, bibit-bibit yang untuk melayang di atas permukaan biasanya kosong, udah nggak ada isinya, itu dibuang. Nah, yang melayang sama tenggelam itu baru yang dipakai, dikeringkan, diangin-angin, tidak dijemur, baru dimasukkan ke storage seperti ini. Rumah ini benar-benar hemat energi, kita nggak pakai pompa, nggak butuh banyak listrik gitu. Nah, terus dari air itu penampung hujan, dari mata air, dari pompa air tenaga air Barsya yang di bawah itu semua ditampung di beberapa penampungan. Jadi ada 3 penampungan besar, layak minum, dan 1 kolam besar. Ketika air berlebih, misalnya ada hujan atau mata airnya juga lagi bagus, itu kita masukkan lagi lewat sumur resapan dan biopori masuk ke dalam tanah. Nah, dari kolam ini kemudian kita pakai tenaga gravitasi untuk nyiram kebun. Jadi pompa untuk sprinkle ada. Pompa sprinkle ada, tapi kalau misalnya tanpa listrik juga bisa gitu. Kita bisa nyala, cuma dengan keran kita udah nyalain. Gimana? Udah berapa lapis? 2, Pak. Udah 2? Iya. Ininya udah, mallnya udah masuk belum? Belum ya? So, 1 dulu. Jadi gini, ini teman-teman kita ini lagi bikin pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif ini pupuk khusus untuk sayuran daun. Jadi pupuk itu kebagi 2 sebetulnya. Ada pupuk padat, ada pupuk cair. Nah, ini pupuk padat. Pupuk padat dan pupuk cair itu juga kebagi 2, ada pupuk vegetatif, ada pupuk generatif. Yang vegetatif untuk sayur, kalau yang generatif untuk bunga atau buah. Nah, mereka ini lagi ngumpulin hasil limbah dari kebun. Kalau orang Sunda bilangnya mereka ngoret, habis ngoret, limbah rumputnya diambilin, ditumpuk, ditambahin berbagai macam sumber nitrogen, terutama dari legum, dari kacang-kacangan, dari kacang babi, dari kirinyu kalau kita panggilnya di sini karena endemik dan tidak kepake banget. Kemudian mereka akan ngelapis ini sampai 3 lapis. Jadi ada lapisan hijaunya, ada lapisan kotoran hewannya. Oh, ini nih mereka masukin mikroorganisme lokal. Kita juga buat sendiri mikroorganisme lokal dari buah-buahan. Seperti ini Tetonia ya.
Tetonia ini kandungan nitrogennya 6,2%, fosfatnya 0,4%, kaliumnya 6,3%. Ini bagus banget buat pengganti pupuk urea, pupuk NPK. Nggak usah beli, ini endemik sini. Nah ini kalau masuk kan ini sebagai salah satu komponennya pupuk organik ini, nitrogen ini. Nah ini nanti hasilnya nitrogennya juga baik untuk pupuk vegetatif. Jadi sampah-sampah hijau ini didapat dari proses sanitasi lahan. Kita membersihkan lahan. Nah sambil nyari gulma dan sambil mencegah hama-hama seperti bekicot, seperti hama kuwuk yang lain-lain datang, kita sekalian malah dibikin pupuk. Yang benar itu menurut kami adalah kita harus membuat pupuk sendiri tanpa input dari luar. Nggak usah pakai beli-beli pupuk karena di halaman kita sendiri banyak bahan baku untuk pupuk. Jadi contohnya tadi ya, ini adalah sampah yang harusnya nggak kepake gitu. Nah sampah-sampah ini yang banyak mengandung nitrogen seperti kacang-kacangan, legum itu segala macam masuk ke jadi pupuk, dibuat pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif itu adalah pupuk yang digunakan untuk sayuran daun. Ada lawannya lagi, ada temannya lagi, pupuk generatif. Pupuk generatif itu pupuk yang dipakai untuk bunga dan buah. Nah, kalau penggunaannya salah, misalnya pupuk vegetatif digunakan di tanaman buah, nanti daunnya yang banyak, dia nggak akan berbuah. Tapi kalau terbalik, misalnya pupuk generatif masuk ke sayuran daun, dia masih kecil, tapi udah keluar bunga, udah pahit, namanya bolting prosesnya. Proses di mana dia berusaha membuat bunga dan membuat buah untuk generatif. Itu nggak bisa kepanen, rasanya nggak enak, pahit. Jadi organik yang baik menurut saya adalah bila perkebunan organiknya itu sudah tidak ada input dari luar. Jadi pupuk udah buat sendiri, pestisida sudah buat sendiri. Kita bisa menanam langsung pestisida bahan-bahan yang bisa dipakai untuk pestisida di halaman kita. Banyak sekarang makanan-makanan atau orang tua yang tidak ngerti bagaimana memilih sayuran yang baik, yang organik, yang sehat. Itu karena petaninya juga kadang-kadang nakal. Banyak sayuran-sayuran yang sebetulnya nggak boleh nih. Pestisidanya banyak, polutannya banyak, atau disiramnya pakai air polutan. Kenapa? Petaninya juga kurang pendidikan, mungkin low educated, tapi si penggunanya juga sebetulnya juga harusnya belajar untuk itu. Saya alhamdulillah keluarga saya mendukung banget. Jadi versi saya ya, tingkat kesehatan saya makin jauh membaik. Memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan autoimun kami ya. Tapi kalau misalnya kita udah hidupnya normal, kualitas hidup kita juga udah baik gitu ya, udah enak, udah enjoy, ya menurut saya itulah sembuh gitu. Itu udah sembuh. Saya bangga jadi petani karena saya pikir kalau nggak ada kami, nggak ada petani, teman-teman di kota nggak akan makan.